Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putri Reza di Project Review dan bersama saya ini ada iPad baru. Bukan iPad Pro, bukan iPad Air, tapi ini adalah iPad generasi ke-8, 8th generation dari iPad murahnya Apple. Kenapa bisa dibilang murah? Karena iPad ini kalau misalnya kita melihat di Singapura yang biasanya jadi patokan harga, base modelnya atau yang 32GB itu dijual sekitar 5,5 juta rupiah. Sedangkan saya beli ini di Indonesia, salah satu online marketplace, itu saya dapat di angka 6,5 juta ya. Kalau nggak salah, saya lupa pastinya berapa, tapi harganya segini kalau bisa lihat sekarang. Dan kalau mau cek, bisa cek juga pada kolom deskripsi di bawah. Oke, sebelum lanjut ngomongin tentang iPad-nya, pertama-tama tentu saya harus buka dulu kotaknya. Kita unboxing, lihat kayak gimana perangkatnya, dan ada apa aja di dalam kotak. Jadi langsung aja kita mulai, ini dia unboxingnya. Oke, jadi ini dia, langsung ada unitnya. Saya pilih warna space gray, ya, warna space gray, warna yang aman. Dan ya, ini dia iPad 8. Kelihatan biasa aja, memang nggak kelihatan kayak iPad baru ya. Tapi sebelum itu kita taruh dulu. Lanjut, di bawahnya ada kotak yang berisikan kertas-kertas, alias di sini ada user manual, ada ini apa, entahlah, kartu garansi, dan juga tentu saja ada stikernya stikernya Apple. Dan lanjut, di bawahnya ini ada charger sama kabel USB-C to Lightning. Jadi kabelnya udah yang baru ya, USB-C to Lightning, bukan pakai USB yang lama ke Lightning. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong soal chargernya, karena ini adalah bukan unit Indonesia, jadi ya kamu bisa lihat charger saya strip, sedangkan kalau kabel ya nggak ada bedanya sama yang lainnya. Semoga ya. Oke, jadi langsung aja kita lihat ke unitnya di iPad 8. Kalau dilihat dari tampilan bagian belakang, sebenarnya ini apa ya, saya bisa bilang ini kayak barang daur ulang sih. Jadi ya memang seperti yang saya pernah bahas juga, saya lupa. Saya terakhir coba iPad itu yang murah, saya lupa, generasi 5 atau 6. Dan bentuknya tuh mirip kayak gini, persis sekali. Jadi kayaknya Apple tuh punya banyak sekali cadangan casing yang kayak gini, yang nganggur, tapi terus diproduksi, diperbarui dari segi chipset dan softwarenya. Ya, chipset adalah salah satu aspek yang diperbarui Apple di iPad generasi ke-8 ini. Sudah menggunakan A12 A12 Bionic yang meskipun bukan chipset baru tapi masih powerful sekali. Jadi kalau untuk daily use, penggunaan harian harusnya nggak ada masalah. Main game juga mestinya sih juga asik-asik aja. Main Genshin Impact harusnya pun nggak masalah, meskipun ya jangan dipaksa settingan maksimal ya, supaya nggak ngos-ngosan, nggak jadi terlalu panas. Tapi untuk overall usage harusnya sih nggak masalah. Lalu tadi soal software juga, ini sudah berjalan pada iPad OS 14, OS yang baru, ada widget, ada fitur Scribble yang memanfaatkan Apple Pencil. Cuman sayangnya saya tidak bisa demoin sekarang karena saya tidak punya Apple Pencil generasi pertama, adanya yang kedua buat iPad Pro. Jadi belum bisa saya coba fitur Scribble dan segala macam. Mungkin nanti di review, kalau misalnya banyak yang minta, saya bakal coba entah pinjam atau beli ya. Jadi silakan tulis saja kalau kau pengen lihat review lengkapnya dengan Apple Pencil generasi pertama. Lalu apalagi yang baru, di bagian bawah di sini ada konektor untuk smart keyboardnya. Jadi kalau kamu tahu di iPad yang generasi ke-7 kemarin juga sudah bisa pakai keyboard yang smart folio-nya tinggal tempel, jadinya bisa pakai keyboard. Jadi mungkin akan sangat membantu untuk aktivitas produktif, entah itu sekedar ngetik-ngetik sambil browsing atau bikin tugas dan segala macamnya. Lalu apalagi ya yang bisa dikomentarin dari iPad-nya ini? Soal layar nih ya, layarnya ini kayak layar lama sebenarnya. Jadi tidak seperti layar baru, meskipun memang terlihat lebih baik sih kalau saya lihat dibandingkan yang sebelumnya. Entah mata saya yang siwur atau gimana, pokoknya kalau saya lihatnya ini layarnya masih bagus ya, garis besarnya masih oke sekali untuk pemakaian harian atau multimedia. Cuma kalau masalah gap ya, jadi jarak antara panelnya itu masih ada kok sih. Jadi jarak antara layar itu masih ada sedikit ya. Jadi layar tuh kayak nggak jadi satu, antara kaca sama panelnya tuh ada jarak. Bukan hal yang mengganggu buat mayoritas orang, pastinya nggak akan kelihatan. Ini cuma hal yang bakal kelihatan kalau dicari-cari aja, jadi harusnya sih nggak masalah. Lalu apalagi yang bisa dikomentarin, speakernya masih sama, tombol-tombol juga masih sama, masih ada tombol home ya, karena bezelnya tebal sekali. Di bagian depan dia masih ada tombol home sekaligus Touch ID, yang tentu saja Touch ID di masa sekarang ya
menjadi hal yang oke sih, karena kita kan pakai masker, jadi pakai sensor sidik jari tuh lebih mudah dan nyaman. Cuman ya karena ini perangkatnya iPad yang biasanya mungkin digunakan entah di rumah atau di kantor, yang mestinya sih kita nggak terlalu deket-deket sama orang ya saat menggunakannya. Jadi ya sebenarnya pakai face unlock juga nggak terlalu masalah sih harusnya. Tapi ya intinya sih dia pakai Touch ID lah di tablet yang baru ya ini. Untuk sekarang kayaknya cuma segitu aja sih yang bisa saya omongin tentang impresi awal dari iPad generasi ke-8 ini. Dibilang impress, enggak sih. Jadi ini saya kayak ngeliat ini kayak flat, kayak biasa aja gitu. Oh iya, iPad baru generasi ke-8 murah pakai A12. Udah, rasanya tuh ngeliatnya seperti itu aja. Tapi tentu saja ini adalah salah satu lagi tablet yang bisa dipertimbangkan mungkin ya. Nanti saya bakal coba lebih lanjut di video reviewnya. Kalau kamu ada request spesifik, mungkin ada hal yang pingin kamu lihat gitu saya lakukan dengan iPad ini, tulisin aja. Nanti kalau misalnya oke dan menurut saya memang layak dicoba, bakal saya sertakan juga di video review. Jadi langsung aja tulis pada kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Dan buat yang tertarik untuk melihat lebih detail tentang the new iPad generasi ke-8, bisa langsung cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.